pola pikir anak-anak tentang olahraga di sekolah kami itu masih terbawa dari SMP. Saya tidak tahu apakah di SMP tersebut itu guru SMP itu ngajarnya gimana. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pembelajaran PJOK pertama itu adalah pakaian kita. Pakaian kita. Jangan sampai setingkat SMA SMK itu ketika berolahraga itu menggunakan kaos oblong, ya kan? Lalu kedua menggunakan celana abu-abu atau mungkin celana coklat. Jadi saya memberikan edukasi kepada mereka bahwa, nah, umur kalian itu sudah dewasa. Kalau kalian berolahraga menggunakan celana abu-abu ataupun menggunakan baju putih, kamu pertama yang kalian ajar itu adalah etika tentang olahraga. Pertama, yang kedua, kita tidak bisa bicara tentang etika. Kita bicara tentang malu. Kamu udah dewasa. Ketika berolahraga, ketika keringat sudah keluar, ini kadang-kadang baju atau celana itu bau. Kalau misalnya udah dewasa, malu. Sampai saya tanya sama cewek, gimana cewek? Kamu mau nggak punya? Nggak, maksudnya yang cewek-cewek gitu. Yang cewek-cewek, kamu mau nggak punya cowok kalau misalnya dia tuh ganteng tapi bau? Mereka bilang pasti nggak mau. Ya. Begitu juga dengan cowok. Jadi dari situ mereka sudah mulai oh iya gitu. Bahwa hal pertama yang harus kita lakukan, hal pertama yang harus mereka lakukan ketika berolahraga itu adalah menggunakan kostum olahraga. Sampai sekarang kalau misalnya kalian tidak punya kostum olahraga, kalian boleh pinjam. Bapak kasih waktu kepada kalian yang tidak lengkap, silakan pinjam sama kelas yang lain. Mereka tuh sampai rela, Pak, saya izin balik ke kos, ambil kostum. Kos kamu di mana? Oh, nggak usah, pinjam ya. Oke Pak, cari. Mereka nyari. Oke, pertama. Kedua, untuk menanggulangi banyaknya siswa yang ketika jam olahraga itu suka bolos gitu ya, dan mempermudah ketika absensi, saya menyusun mereka dari itu. Misalnya untuk pertama kali pertemuan untuk belajar PJOK itu dicatat. Yang baris pertama itu siapa dengan posisi yang rendah di depan, yang tinggi di belakang. Jadi ketika di pertemuan selanjutnya ada yang tidak masuk, posisi tersebut tidak boleh diisi oleh siswa yang lain. Jadi ketika mau absen, oh nomor sekian apa tidak masuk, tidak ada, jadi tinggal siap. Jadi tidak perlu memanggil si A hadir Pak, si B hadir Pak, tidak perlu lagi, tinggal. Jadi ketika berbaris mereka, dan ketika jam pelajaran mereka tuh udah siap dulu, udah siap barisan semua. Baru nanti ketua kelas panggil gurunya, Pak kami udah di lapangan, udah siap. Oke, siap. Ambil peralatan, dan gitu. Dan lalu yang jika ada siswa yang memang 3 kali melakukan pelanggaran dengan satu pelanggaran yang sama, misalnya baju, mereka akan memilih hukuman untuk mereka sendiri. Dan bahkan ada yang dengan lantang yang mengatakan, Pak, kalau misalnya minggu depan saya masih menggunakan kostum biasa, bukan kostum olahraga, saya akan keliling 100 kali. Saya bertanya sama dia, kamu yakin? Yang memberi hukuman bukan Bapak ya, kamu sendiri. Kamu memilih hukuman yang menyesuaikan kemampuan kamu sendiri. Oke Pak, saya siap 100 kali keliling lapangan dengan lantangnya. Lalu kemudian minggu depan benar, dia melanggar aturan, dia menggunakan baju kaos oblong. Saya tanya, kamu ingat aturan kemarin? Diam. Makanya ketika berargumen, ketika berbicara itu pakai logika, jangan pakai emosi. Jangan seakan-akan mengatakan kamu adalah
manusia yang paling kuat di dunia, 100 kali keliling lapangan mampu. Kamu mampu nggak? Enggak, Pak. Jadi makin ke ujung dan memang alhamdulillah kalau kamu bilang itu mereka sudah mulai rapi, sudah mulai, dan ketika masuk yang memang saya juga paling tidak suka ketika siswa masuk penjas itu selalu mengatakan, Pak, izin main. Itu yang memang sangat saya larang. Kenapa? Karena walaupun kita pelajaran olahraga main-main, tapi ketika jam penjas itu bukan main-main. Kalau bahasa Dayanya itu belangun, anak belangun. Itu enam belangun gitu. Apa itu Pak? Bingan. Di sini bukan untuk bermain-main. Bukan kemarin. Serius. Iya. Ketika kita belajar penjas itu bukan untuk bermain-main. Tapi kita bermain ya. Tapi itu permainan. Dan sampai akhirnya saya membuat suatu kesepakatan dengan bukan satu kelas ya, satu sekolah. Dan itu sudah setiap kelas sudah saya bicarakan memang ketika jangan sampai akar rotan pun jadi lagi. Karena di situ kami memiliki 800 siswa yang menjadi guru olahraganya itu saya sendiri. Iya. Dan ada satu trik agar siswa saya ketika belajar penjas itu tidak bermain-main. Saya memaksakan diri untuk membawa mereka ketika jam 3 sore itu harus ke lapangan Koramil. Jadi saya pulang sekolah langsung ke Koramil. Oke, kalau memang kalian pengen main-main, setiap sore tunggu Bapak di lapangan Koramil. Bapak akan bawakan bola, kita main di situ. Bapak pinjamkannya, kita main di situ. Oke, jadi maka dengan satu syarat bahwa ketika kita berolahraga jam penjas itu digunakan untuk belajar, bukan untuk bermain. Kalau kalian pengen main, ayo kita ke Koramil. Dan memang kesepakatannya itu disepakati siswa. Dan memang hasilnya luar biasa. Memang berhasil, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dan ketika sekarang ini sudah terbukti dan sekarang saya sudah sibuk di kurikulum. Saya tidak sempat lagi untuk membawa siswa bermain dan memang hasilnya memang sangat menyedihkan sekali. Untuk saya pesankan kepada teman-teman semua untuk yang di SD sampai di SMP, minta tolong ketika semua fase kita di semua fase. Hanya satu yang pesan saya minta tolong ketika mengajak anak untuk berolahraga, etika pertama adalah gunakan kostum olahraga. Nanti kalau udah kebiasaan di SD, SMP, ini kan biasanya di SMP satu olahraga pakai celana pendek, pakai celana biru kan? Gitu. Kita bukan zaman dulu lagi. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk yang mungkin sopan, bau, apa segala macam kan gitu. Selain etika. Mungkin itu pengalaman saya